Oke, thank you. Selamat malam buat rekan-rekan, teman-teman, sahabat, saudara-saudara terkasih yang bisa hadir join pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan happy Cap Gome, jangan lupa. Dan juga semalam nih ya, happy belated Valentine's. Ya, jadi kita semua merayakan menikmati satu hari kasih sayang ya. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bergabung bersama dengan satu tema yaitu cinta beda agama. Nah, dengan narasumber yang juga luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, saya minta kesediaan penginjil Desi Friska untuk boleh memimpin kita dalam doa. Penginjil Desi Friska dari Lampung, kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai acara kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kembali kami bisa berkumpul via Zoom untuk bisa belajar dan belajar lagi bagaimana kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk hamba-Mu, Evangelis Iren. Tuhan berkati supaya bisa menyampaikan setiap materi dengan baik dan juga kami bisa mengerti setiap para pendengar, para rekan-rekan yang mengikuti acara ini bisa mengerti akan materi ini dan kami bisa berdiskusi bersama untuk membukakan wawasan kami dan membukakan pemahaman kami kembali supaya kami bisa semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, anak-anak muda dan seluruh umat Tuhan, kehendak Tuhanlah yang terjadi dan kehendak Tuhan yang dikerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, Engkau pimpin juga setiap kami dan juga GWC yang memfasilitasi kami. Biarlah Tuhan memimpin supaya acara malam hari ini, seminar ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati para rekan-rekan tim GWC, dan juga Cuanto Haryono, dan juga rekan-rekan semua, serta hamba-Mu Ibu Iren, supaya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Cuanto Haryono. Hari kian bergulir, semakin dekat dirimu meskipun tak terucapkan, ku merasakan dalamnya cintaku. Jangan berhenti mencintaiku, berhenti bersinar, jangan berubah sedikit pun di dalam cintamu. Ku temukan bahagia. Jalan mungkin berliku, takkan lelah bila di sampingmu. Semakin ku mengenalmu, jelas terlihat pintu masa depan. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun di dalam cintamu. Ku temukan, semoga tiada berhenti bersemi selamanya. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun
satu lagu dari Titi DJ mengatakan jangan berhenti mencintaiku. Dan pada malam hari ini kita bertemu dengan dua narasumber kita, yaitu Kanta Subiksa dan Ripka Mianda Anjani Aritonang. Narasumber kita akan ditanya, bukan saya saja ya, tapi pembicara utama kita akan bertanya, bukan menginterogasi, hanya ingin mengetahui ketika satu tema ini dibawa. Ini bukan tema biasa, tapi itu tema yang faktual dan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan saya, mungkin bukan orang lain, tapi mungkin teman-teman kita. Nah, saya ingin memperkenalkan, saya tidak mau saya yang memperkenalkan, saya minta Ripka dan Kanta hanya menyebutkan nama, kemudian agama, suku. Itu saja. Kami minta pertama dari cowok dulu dong. Leader, silakan. Ya, halo semuanya, selamat malam ya. Nama saya Kanta, saya etnis Tamil ya, India. Agama saya Kristen. Oke, etnis Tamil. Kemudian yang kedua? Halo, nama aku Rika, aku suku Batak, dan agamanya Kristen. Oke, baik. Saya akan meminta dua narasumber tetap menyalakan mic-nya supaya kita akan tanya. Baik. Dua-dua boleh menjawab, silakan, dan wajib menjawab ya. Saya mau tanya, siapa yang pertama kali tertarik? Ini pasti saya naik kepada Kanta dulu. Kanta mulai tertarik kepada Ripka kapan? The first time? Jadi itu pertamanya itu di semester. Sorry, kayaknya suaranya sangat kecil. Halo. Halo? Iya. Halo. Iya. Oke. Jadi pertama kali kita ketemu itu semester 1 ya di bangku kuliah, tapi dekatnya itu mulai semester 6 gitu. Oke. Sukanya? Kalau untuk sukanya itu ya mulai semester 6 itu sih. Oke. Oke, kalau Ripka bagaimana? Kalau sukanya itu sebenarnya kan berawal dari teman. Jadi untuk sukanya itu ya udah semester yang udah tua sih semester ketika kuliah di semester akhir begitu ya. Ya. Nah, ini pertanyaan buat narasumber berdua. Di awal kan sudah tahu bahwa ini adalah beda agama, yang aslinya Kanta adalah seorang penganut non-Kristen begitu ya. Beda agama, beda suku, kemudian juga sadar nggak sih ada konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari? Dari Ripka dulu, sadar nggak ada konsekuensi? Dan kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangannya? Sebelumnya gimana ya? Jadi kan aku mengenal Kanta sendiri itu dia sudah mengenal Tuhan. Walaupun di sini kita tahu kalau Kanta sendiri belum masuk ke belum Kristen gitu. Tapi karena dia sudah mengenal gitu dan dia juga mengikuti, jadi di situ aku merasa kayak itu gimana ya bilangnya, itu jadi suatu jalan lah. Oke, dan itu menjadikan, jadi kalau begitu berarti dianggapkan adalah berarti no problem begitu ya, dalam masalah religion no problem. Ketika sudah tahu Kanta sendiri sudah masuk begitu. Ya. Nah, Kanta sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri kan udah mengenal Tuhan itu sejak di bangku SD ya, dari kecil juga sekolah kan di sekolah, jadi sudah mengenal Tuhan itu lama. Nah kebetulan memang background keluarga saya masih semuanya itu Hindu ya, semuanya masih Hindu. Jadi hanya saya yang mengenal Tuhan, tapi saya belum masuk Kristen lah gitu, maksudnya belum
resmi di KTP itu Kristen, dan saya juga belum dibaptis, tapi saya sudah mengaku sejak SD dari kecil. Nah, ada tantangan nggak dari keluarga? Kemudian untuk tantangan dari keluarga pasti ada, apalagi jujur untuk keluarga saya itu agak sedikit keras ya untuk masalah keras ini. Ya. Jadi pertama-tama itu pasti ada tantangan, tapi beberapa waktu akhir-akhir ini sih kayak masalah itu dikesampingkan. Oke, jadi masalah itu dikesampingkan ya? Tapi untuk sementara waktu mungkin ya, karena juga untuk sementara waktu. Iya, karena kebetulan abang saya juga mau merit, jadi mereka fokus ke abang saya gitu. Oke, jadi masalah adiknya dulu, nanti abangnya udah mau merit, abang dulu diselesaikan begitu ya? Jadi belum tahu juga ya? Belum, tapi dibanding yang hari-hari pertama saya perkenalkan ke orang tua, itu sudah mulai jauh lah. Pertama-tama kan masih kayak ditanya, kenapa harus beda, kenapa ini, kenapa itu. Tapi sekarang sudah enggak sih, mau ke rumah juga nggak terlalu bermasalah. Kalau begitu dari segi, dari Ripka sendiri sudah pasti, Aritonang orang Batak. Oke, restu keluarga ketika sekarang sudah mulai menjalani, keluarga ngomong apa? Tanggapan keluarga bagaimana dengan seorang India, suku berbeda? Nah, apa tanggapan keluarga? Kalau dari aku sih ya, dari keluarga, untuk pribadinya. Pertama kali aneh nggak? Pertama kali agak aneh nggak? Oke, pertama kali itu enggak sih, kalau keluargaku lumayan yang welcome orangnya ya. Cuman untuk yang masalah agama gitu, pasti ada pertanyaan dari orang tua. Dia sebenarnya itu sudah atau belum gitu kan? Jadi sudah masuk Kristen atau belum begitu ya? Iya. Jadi ya aku bilang mungkin ini masih proses. Nah itu yang masih mau diperjuangkan. Waduh, jadi ini diperjuangkan ya. Nah, dari Kanta sendiri, ini saya langsung ngomong di sini, langsung kita buka-bukaan. Nah, di sini berarti cowok mengikut cewek. Oke. Pertanyaan saya, mungkin nanti pembicara akan membahas lebih dalam. Kenapa enggak cewek ikut cowok? Ini satu pertimbangan, ini satu pergumulan bagi semua orang. Contoh, gak usah jauh-jauh deh. Ahok sama Puput menikah, Puputnya masuk Kristen toh. Nah, itu beda kelas lah. Nah, sekarang ini coba. Ini kenapa Kanta sama Ripka, Kanta yang ikut Ripka? Nah, ini sebenarnya case-nya agak beda ya. Jadi saya bukan mengikut dia, saya dari punya mantan pertama pun itu udah memang Kristen gitu. Jadi saya memang dikatakan mau Kristen, tapi untuk seorang tua itu masih belum bisa terbuka secara langsung sih, belum frontal gitu. Tapi di gereja boleh beribadah, boleh gitu. Gereja boleh, beribadah boleh, tapi kalau untuk yang itu mungkin masih belum buka-bukaan begitu ya. Yes, untuk itu kemarin sempat dibicarakan, tapi kayak langsung auranya itu kayak marah gitu, bukan kayak auranya marah ya. Oke. Nah, kalau begitu, kita masalah. Nah, masalah budaya ini, tadi agama. Ini budaya, ini dua benar-benar beda sekali. Jadi sebenarnya tema hari ini bukan beda agama, tapi beda budaya lagi. Nah, ini beda budaya ini, bagaimana? Nah, kalau untuk beda budaya ini sebenarnya kalau dari orang tua nggak masalah di budaya sih, lebih masalah di agama gitu. Kalau masalah budaya sih oke aja, karena juga latar belakang keluarga saya itu banyak yang nikahnya cross gitu, nggak sama-sama India gitu, ada yang sama orang Kolombia bahkan gitu. Orang Kolombia juga, jadi, wow. Jadi banyak sih campur-campuran gitu. Kalau Ripka gimana? Sebagai orang Batak, apakah diharuskan untuk mencari jodoh pasangan ke depan adalah Batak? Kalau orang tua sih pasti maunya gitu ya. Cuman kalau pribadi aku sendiri, aku nggak yang menentukan harus sukunya sama, harus enggak sih. Cuman kalau misalnya pun nanti kita jadi gitu loh, terus budaya siapa yang mau diikuti, ya pasti
mengenalkan pasti mengikuti budaya dari ayah. Tapi untuk budaya dari ibu pasti tetap diberitahu, diajarkan kepada. Oke, nah kalau begini, nah mungkin ini hanya pacaran belum masuk. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam permasalahan, yaitu adalah keluarga besar. Jadi saya pernah baca satu buku adalah ketika menikah itu bukan menikah antara dua orang saja, dua pribadi, tapi menikahkan dua keluarga besar. Menyatukan dua keluarga besar dalam sebuah pernikahan itu. Nah, keluarga besar sudah oke? Nah, kalau untuk keluarga besar, jujur udah pasti enggak sih. Enggak oke. Pasti tentang itulah tantangannya itu. Wow. Berat nggak tantangan seperti itu ketika beda budaya, beda agama gitu, berat nggak bagi seorang dari India? Sebenarnya berat juga sih, sangat-sangat berat ya. Bahkan kan saya sudah bilang pertama kali saya bawa ke rumah ya, pertama kali kenalan gitu. Itu aja udah langsung kayak dicecar tuh, banyak kali pertanyaan gitu. Kenapa harus itu? Oke. Gitu. Kalau dari Batak sendiri, keluarga besar? Lagi-lagi kalau dari aku nggak terlalu ya. Soalnya aku juga udah pernah bawa Kantanya ke rumah opung. Mereka welcome sih. Welcome. Oh, kayaknya dari Ripka dan Big Family is okay ya melihat situasi seperti ini. Dan yang dari dari India sendiri yang memang ada satu hal yang perlu diselesaikannya. Oke, dari penggil Iren ada pertanyaan? Halo, selamat malam semuanya. Halo. Malam. Salam kenal ya. Kali ini kayaknya baru pertama kali ketemu juga ya. Mau tanya apa ya? Kalau dengar ceritanya sih tadi menarik ya. Maksudnya jadi Kanta itu ternyata kan dari kecil juga sudah kenal Tuhan. Terus Ripka juga ya. Kalau melihat Batak tuh sebenarnya kan aku juga punya kenalan banyak Batak tuh ya. Biasa kalau cewek itu harus dapet yang Batak lagi. Kalau cowok kadang-kadang nggak apa-apa nggak dapat Batak karena marga tetap diteruskan gitu ya. Tapi ya mungkin keluarga Ripka termasuk Batak yang modern gitu ya, Batak yang modern. Ya puji Tuhan ya kalau kalian bisa dipertemukan dan bahkan sekarang ini jadi udah married ya ceritanya ya. Belum. Oh belum masih pacaran. Oh ya oke. Ya berarti harus ya masih menjalani langkah ke depan menuju ke keseriusan gitu ya. Pengen nanyanya gini aja sih, buat Kanta kali ya. Buat Kanta kalau misalnya kamu kan udah dari dulu kenal Tuhan, tapi sebenarnya keseharianmu jadi sekarang masih tetap agamanya secara Hindu atau sebenarnya kamu pribadi sudah menjalani secara agama Kristen? Nah, kalau untuk secara pribadi, saya sudah menjalani Kristen sih. Jadi kayak ada sembahyang di rumah itu saya nggak pernah ikutin lagi. Jadi saya dominan malah ke gereja. Oke ya. Tapi hanya ya KTP gitulah ya istilahnya. Ya benar. Dan dari begitu ketika tidak sembahyang tapi hanya ke gereja, di orang tua bagaimana? Nah itu mesti ditanyain, karena kan biasanya aku kalau ada acara kayak gitu ada aja alasan untuk nggak datang gitu, nggak usah ikut gitu aja. Jadi kan ditanya kemana sih tiap hari ada acara pasti nggak pernah bisa gitu sih. Berarti kalau model berarti orang tua juga kayaknya sudah agak sedikit bertanya, kayaknya ini bakal. Nah, orang tua tahu nggak kalau Kanta ke gereja? Tahu. Malahan saya datang ke gereja disuruh main gitar itu kan untuk melayani juga nggak masalah. Cuman untuk masuk ke keagamaan itu mama saya bilang agama Kristen itu bagus, maksudnya pengajarannya baik. Tapi dia itu tidak menginginkan anaknya pindah gitu. Oke, bagus tapi ada tapinya begitu ya. Cara tertulisnya nggak boleh pindah gitu ya. Ya Benar, kalau ikut
pengajarannya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk pindah itu yang mesti bisa. Tapi Kanta makan sapi? Makan, saya makan. Kan kalau Hindu nggak boleh loh. Boleh, saya makan, saya suka makan. Puji Tuhan, jadi kamu tahu enaknya sapi ya. Nah, kayaknya ini kita fokus ke Kanta deh, karena dari keluarga Ripka kayaknya is okay dan merasa sesuatu itu bisa Ripka sendiri sudah open minded dan keluarga juga sudah open minded ya melihat situasi seperti ini. Nah, ini sekarang kayaknya Kanta dan karena apalagi Kanta sendiri yang mau pindah keluar. Kalau Ripka pindah ke dalam mungkin kita masih ada logika, tapi sekarang Kanta yang mau keluar gitu loh. Nah, keluarga nih, abang mau married bentar lagi. Nah, ketika abang married begitu melihat ramainya keluarga begitu ya. Jadi kira-kira apa sih penilaian orang tua kalau misalnya ya gambaran aja seumpama orang tua melihat menyaksikan bahwa Kanta itu Kristen kemudian berjodoh dengan Batak kemudian dibaptis pemberkatan di gereja lagi begitu. Responnya kira-kira respon orang tua bagaimana? Halo, Gonto, sorry. Boleh diulangi nggak? Soalnya ada telepon masuk tadi. Respon orang tua kira-kira. Ketika ini kan abang udah mau married, rame, bakal bersuka cita langsung. Nah, orang tua pasti akan bertanya begini. Kanta, kamu sama orang Batak. Kamu mau diberkati di gereja, kamu mau jadi agama Kristen, dan bla 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 gitu. Kira-kira apa sih respon orang tua kalau itu terjadi? Pernah dibayangkan nggak? Kan ada pembayangan, wah nanti begini, jadi saya bisa prepare begini. Pernah nggak? Iya, kalau untuk membayangin pasti pernah. Nah, itu saya tahu banget itu karakter, khususnya ibu saya itu benar-benar strict Hindu, benar-benar. Kalau bapak nggak gitu, malahan waktu pertama kali perdebatan itu kan, ini debat di dalam keluarga nih. Nah, jadi itu ada abang, ada adik, ada papa dan mama gitu. Jadi pertama kali dibilang itu, mama ini kayak menentang berat, tapi papa saya langsung bantah gitu. Dia bantahnya seperti apa? Dia bilang nggak semua orang itu harus sesama etnis kan gitu. Kalau memang baik dan bisa bagus relationship-nya, kenapa enggak kan gitu. Jadi ini kan udah bukan zaman kayak dulu. Kayak dulu itu memang di India ya harus itu strict, memang nggak bisa gonta-ganti etnis gitu, wajib itu. Perdebatan perbincangan keras perdebatan itu di ranah mana aja? Perdebatan itu yang pertama pasti di masalah agama. Nah, itu aku langsung diseka ya, langsung ditanya gitu kan. Jadi lu mau pindah gitu kan. Nah, aku karena orangnya nggak gitu bawa pusing, jadi aku sambil have fun aja bahwa ya benar yang mau pindah sih, tapi nggak sekarang. Mungkin nanti ketemu mama udah oke gitu, sedang diskusi. Oke, dan respon mama ketika mendengar itu bagaimana? Ia mau pindah, mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Jadi respon mama gimana? Nah, jadi mama saya langsung bantah, ya udah kalau memang kau mau pindah, jangan kau cari aku lagi kan gitu. Dia aja kayak ngajar gitu lah. Tapi jadi ada sedikit, iya, dalam mana? Iya. Oke, ngerti. Nah, memang di sini letak perbedaan dan beratnya ya dari Kanta sendiri ya. Ya, benar. Walaupun dia dari Ripka sendiri ada support apa buat Kanta ketika dia punya pergumulan seperti ini? Nah, dari Ripka sendiri apa yang Ripka support? Kalau aku sih selalu selalu mengingat batu itu bakal hancur dengan ditetesin air gitu kan. Jadi kalaupun nggak bisa minta sesuatu itu dengan instan gitu loh. Jadi kalau memang kamu yakin, kalau memang kamu berkeinginan gitu, ya kamu juga pasti harus doakan itu gitu loh. Jadi nggak cuman ngotot aku mau pindah, tapi dia juga nggak beriman. Jadi aku selalu bilang sama Kanta kayak itu bawa juga dalam doa gitu. Jadi semakin hari jadi pasti kalau memang itu keyakinanmu pasti keluarga juga bakal mengerti gitu.
ya itu dari logika aku gitu. Terus Oke, jadi ada support yang seperti itu, ada penguatan buat Kanta sendiri. Oke, baik. Mungkin nanti penginjil Iren bisa nanya-nanya lagi, tapi waktu dan tempat kami persilakan kepada penginjil Iren. Kami persilakan. Oke, ya terima kasih ya. Menarik ya, kita hari ini bisa mendengar satu cerita dari pasangan Kanta dan juga Ripka. Izinkan saya juga menyapa terlebih dahulu ya rekan-rekan. Selamat malam, shalom, salam sejahtera semuanya. Walaupun saya mungkin nggak terlalu kenal juga dengan nama-nama kecuali Evan. Dan Marvin sih. Dan Marvin. Oh ini nih Marvin Bandung ya? Iya, dari Raja Wali. Oke. Nggak muncul soalnya ininya, foto dan orangnya. Ya. Selamat malam, kita malam hari ini sebenarnya kan membahas tentang temanya cinta beda agama gitu ya. Nah, saya ingin membukakan terlebih dahulu bahwa kalimat yang pertama adalah agama itu adalah wadah. Jadi agama itu bukan iman, bukan kepercayaan, tetapi agama itu adalah wadah. Karena agama itu adalah sesuatu yang dibuat, sesuatu yang bisa dibilang diciptakan begitu ya, tetapi agama ini tidak bisa menentukan secara mutlak dan pasti iman percaya orang. Jadi tadi kalau mendengar kisahnya Kanta dan juga Ripka, saya berpikirnya tadinya awalnya bahwa Kanta ini benar-benar Hindu murni nih gitu ya. Hindu murni berjalan dengan Kristen murni. Jadi kalau Hindu murni dengan Kristen murni kayaknya lebih seru gitu untuk dibicarakan. Tetapi karena Kanta ini sudah percaya dengan Tuhan, tahu Tuhan dari kecil, jadi saya berpikir bahwa Hindu yang ada di dalam kehidupan Kanta saat ini itu adalah sebuah wadah. Tetapi isinya di dalamnya adalah ternyata iman percayanya Kanta ini sudah mengenal Tuhan, bahkan sudah percaya kepada Tuhan. Nah, masalah nanti perjalanan ke depan mereka akan mengalami banyak sekali challenge ya, itu pasti ya, apalagi di keluarga Batak pun yang saya pikir saya kenal juga ada aja gitu ya, banyak hal yang mesti diikuti, nanti banyak hal yang mesti dijalani. Kalau Batak itu yang namanya sinamot lah, yang namanya nanti pariban lah, yang namanya apa kata mama, apa kata bapak gitu ya. Keluarga besar semuanya turut campur lah gitu. Kalau Batak pasti itu ada banyak perkara yang harus dilalui. Ya, semoga Kanta bisa berjuang ya melewati semuanya itu. Dan Ripka juga semuanya biarlah Tuhan ya yang boleh untuk menuntun juga. Nah, kembali pada cinta beda agama, sebenarnya kalau dilihat dari dasar Alkitab, kita buka yuk bersama-sama yang di rumah punya Alkitab, rekan-rekan yang layar hitam semuanya tidak muncul juga. Kalau ada Alkitab, silahkan buka 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Saya sebenarnya lebih senang bisa melihat wajah-wajah ya. Kalau bisa silakan on cam Bapak lebih Ibu, bagus. Bapak Ibu tolong dengan manis-manis. Iya, Marvin lagi pakai masker itu. Oh, iya. Silakan Bapak Ibu yang ganteng-ganteng. Makanya pakai masker ya, Vin ya. Oke, kita buka ya 2 Korintus. Oh, lagi di gereja. Lagi di Raja Wali. Oh, oke. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Oke, ayat 14 boleh salah seorang membacakan bagi kita semua? Silahkan siapa saja. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ya, Marvin masuk ruangan Maha Kudusnya Raja Wali itu. 2 Korintus. Ya, silakan. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya, thank you. Nah, rekan-rekan, kalau kita back to the Bible gitu ya, kalau kita kembali kepada Alkitab, maka bicara tentang pasangan, itu mau tidak mau dari pertama kali manusia diciptakan, Tuhan sudah mengatakan bahwa pasangan hidup itu haruslah yang sepadan, begitu ya. Sepadan, artinya ya ada kesetaraan, ada banyak hal yang memang ada di dalam kesamaan, yaitu kesamaan di dalam iman percaya tentu saja. Karena hal ini dikuatkan dengan 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 15 ini tadi. Jelas firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan Yesus itu menginginkan bahwa pasangan itu tidak boleh tidak seimbang. Kenapa? Karena dilarang oleh Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita bicara tentang boleh nggak beda agama, kita masih tarik mundur dulu nih. Agamanya adalah wadah ya, kita kembali ke tadi ya, yang awal saya katakan, agamanya itu wadahnya. Tapi iman percayanya, sebenarnya dia percaya nggak sama Tuhan. Karena akan susah sekali kalau orang yang tidak percaya dengan Tuhan, lalu harus berdampingan dengan orang yang percaya Tuhan. Jadi pasangan itu harus satu iman. Satu iman, kenapa? Karena ya mau tidak mau kalau pasangan itu berjalan harus ada sesuatu di atasnya yang menjadi satu pegangan yang terutamanya. Nah tadinya saya berpikir nih, kalau Kanta Hindu dan Ribka itu Kristen, lalu ini gentengnya pakai genteng apa nih ya? Kan kalau Kristen sama Kristen, orang percaya Tuhan ketemu orang percaya Tuhan, gentengnya jelas, yaitu Tuhan. Kebenarannya jelas, yaitu firman Tuhan, begitu. Tapi kalau berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, nanti satu bilang boleh ini, satu bilang tidak boleh ini. Nanti satu bilang harus begini, satu bilang tidak harus begini. Jangankan yang berbeda iman kepercayaan. Satu iman saja kadang-kadang yang beda budaya, sudah beda kepercayaan. Apalagi kalau beda budaya, beda iman, wah itu berarti perbedaannya akan terlalu banyak hal yang harus dihadapi. Karena hari ini kadang-kadang begini, rekan-rekan. Keluarga dari turun-temurun yang dipegang itu ada agama dan ada budaya. Begitu ya. Ribka sebagai orang Batak pasti tahu benar bagaimana budaya di dalam Batak itu dipegang dengan begitu erat. Dan itu seringkali oleh orang-orang tertentu yang bahkan sama-sama dengan suku Batak beragama Kristen juga menjadi perdebatan. Oh kalau yang dari daerah ini harus begini. Tapi kalau yang dari daerah ini tidak harus begini. Sama, suku Jawa juga, saya asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Kadang-kadang ada Jawa yang memegang adat harus begini. Tapi ada yang enggak harus begini. Saya pribadi dilahirkan dalam keluarga yang ya puji Tuhan dari turun-temurunnya sudah Kristen. Jadi kami nggak pegang budaya apapun. Hanya pendidikan, pengajaran semua dari garis papi itu lebih cenderung ke Belanda. Jadi ya Belanda kembalinya sebenarnya ya Kristen begitu ya. Kristen kembalinya ya ke Alkitab begitu. Jadi nggak ada satupun adat-adat yang dipegang secara mutlak dalam keluarga kami. Nah, kembali ke cinta beda agama. Kalau kita kembali ke Alkitab, pasangan itu ya, kalau kita ngomongin tentang cinta itu apa sih begitu ya? Yang kemarin baru Valentine-an, nah saya nggak tahu nih, ini pada yang punya pasangan atau jomblo-jomblo murni nih di sini. Kalau jomblo bahagia. Kalau cuantaunya udah jelas, jangan ditanya. Cuantau Haryono dari dulu belum ketemu yang sepadan ya. Susah nemu yang sepadan Cuantau Haryono ini memang. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang cinta ya, rekan-rekan sekalian,
kita tahu cinta itu landasannya pasti adalah apa? Cinta landasannya apa? Apa Kanta? Suka. Suka. Apalagi teman-teman coba jawab, nggak apa-apa, yuk. Saya senang interaksi gitu ya. Cinta itu landasannya apa? Kasih. Kasih. Thank you Jeffrey. Ada lagi yang lain? Hati. Hati. Itulah Cuanto Haryono. Hati-hati terus kalau milih pasangan. Makanya nggak ketemu-ketemu. Apalagi landasan cinta apa? Landasan cinta itu beberapa banyak ya. Ada yang bilang katanya karena tadi dasar saling suka, karena kasih, karena hati. Ada yang bilang juga landasan cinta itu harus sederajat. Landasan cinta itu harus status sosialnya sama. Landasan cinta itu harus yang ya bibit, bebet, bobot begitu ya, harus sama. Tapi kita tidak bisa lepas dari satu kata yang tadi Jeffrey bilang, yaitu kasih. Kalau kita tidak punya kasih, maka sulit sekali kita bergerak ke ranah mencintai dan dicintai. Dan kasih itu sumbernya jelas, yaitu dari Tuhan. Kasih yang paling besar itu adalah kasih Tuhan terhadap kita umat manusia. Karena manusia itu sudah jelas-jelas hidupnya penuh dengan dosa, yang dihadapi ke depan surga dan neraka. Tapi kasihnya Tuhan itu yang membawa sebuah jaminan bahwa kita pasti bisa ke surga. Kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar daripada itu. Kalau di dunia ini kasih orang-orang itu semuanya sementara. Kasih uang sampai kapan sih? Kasih kerjaan mau sampai kapan sih? Bahkan manusia mencintai sampai kapan? Cuman sampai mati. Setelah mati sudah tidak ada cerita lagi. Suaminya meninggal nggak bisa lagi temani istrinya. Istrinya meninggal nggak bisa lagi temani suaminya. Anaknya meninggal nggak bisa lagi mengabdi pada orang tuanya. Orang tuanya meninggal tidak bisa lagi memelihara anaknya. Manusia batasannya hanya mati. Tapi kasih Tuhan itu melampaui manusia. Karena sampai setelah kematian, kasihnya Tuhan tetap bisa dibuktikan bagi kita. Nah, rekan-rekan kalau bicara tentang cinta, orang kalau udah jatuh cinta itu ya, apalagi kalau sedang jatuh cinta, wah udah jangan ditanyalah gitu. Semuanya terasa berbunga-bunga. Makanya kenapa kalau orang sudah saling jatuh cinta memutuskan untuk pacaran. Ya kan, kalau nggak dipacar-pacarin ya biasanya ceweknya yang teriak kan. Mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Gila lu deketin gua udah lama, ngapa-ngapain berdua, pergi makan berdua, tiap hari chattingan, nggak pernah di-statusin gitu ya. Nah, biasanya kadang-kadang ada salah satu yang teriak untuk menstatuskan gitu, melegalkan hubungan itu ke jenjang pacaran. Nah kalau pacaran, ya mau tidak mau, orang kalau pacaran itu harus punya satu tujuan yang jelas, yaitu untuk menikah. Kalau cuman pacaran sana, pacaran sini, pacarin sana, pacarin sini, itu namanya buaya. Iya kan? Deketin cewek, dipacarin. Deketin cewek lain lagi, dipacarin. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Sekali pacaran 3 cewek ada, sekali pacaran 4 cewek juga ada. Beda kota, beda negara, suka-suka juga ada. Tapi nggak ada tujuan menikah. Itu pacaran yang hanya dilakukan iseng-iseng belaka. Itu orang yang sebenarnya kurang pengakuan diri dalam hidupnya. Sehingga suka gitu, kalau statusnya punya pacar itu suka. Tapi orang yang serius, orang yang memang benar-benar punya kasih, yang serius, pasti pacaran itu ujungnya kepengennya adalah menikah.
Nggak ada orang pacaran itu ujungnya, ya udah kita pacaran aja lah 3 tahun, ujungnya bubar ya gitu. Orang menjalani pacaran tuh pasti pengennya serius. Bahkan pengennya ya udah kalau udah ketemu yang serius, udah ketemu yang cocok, ya udah ini untuk menikah dan untuk selama-lamanya. Nah, menikah itu artinya menyatu. Kalau menyatu artinya harus ada satu hal yang menjadi pegangan dalam kesatuan ini. Itulah kenapa kalau cinta beda agama mungkin masih bisa dijalani. Tapi kalau cinta beda iman, kepercayaan, saya pikir ini akan sangat sulit sekali kalau sampai ke jenjang pernikahan. Karena yang mengayomi itu lalu jadi kabur. Nanti ada kadang-kadang mungkin diputuskan gitu ya, hari Senin pakai kepercayaanmu, hari Selasa pakai kepercayaanku. Masalah hari Rabu pakai kepercayaanmu, Kamis pakai kepercayaanku. Sehari satu begitu ya. Tapi rasanya tidak mungkin. Kalau kita sudah bicara tentang pernikahan, maka harus ada satu yang diakui menjadi yang paling tinggi di atas segalanya. Nah, bicara tentang beda kepercayaan dan keyakinan, saya sedikit sharing nih ya, contoh Haryono ya. Oke. Saya dulu pernah pacaran dengan seorang beragama Katolik. Bahkan mantan pacar saya ini adalah calon romo, saudara-saudara. Oh. Jadi itu sudah jelas ya, nggak boleh menikah. Jadi waktu kami dekat, ya waktu dia dekati saya perempuan yang cukup saklek begitu ya. Jadi saya bukan perempuan yang tipe-tipe anggun-anggun gitu, enggak. Kalau Ripka kayaknya lebih anggun-anggun. Saya sih lebih macan begitu ya. Jadi begitu saya didekati oleh kakak tingkat saya ini, saya langsung bilang, bukannya lu sekolah romo ya? Bukannya lu nggak boleh nikah ya? Ngapain lu deketin cewek? Terus dia bilang, karena dia ini agak-agak pujangga begitu ya. Jadi dia menjawabnya dengan satu bahasa puisi gitu. Emang ada yang bisa nahan rasa? Ya nggak ada yang bisa nahan rasa, tapi kan lu calon romo. Lu sendiri yang mutusin mau sekolah jadi romo. Lalu singkat cerita dia bilang bahwa dia mau serius karena dia mencintai saya. Saya bilang begini, ya kita lihat ajalah ke depan. Kalau jalanmu jadi romo kan nggak mungkin kita menikah. Tapi kalau kamu memang serius berarti ya kamu nggak jadi romo. Sampai satu hari dia membuktikan cintanya itu dengan mengundurkan diri dari perjalanannya untuk menjadi romo. Jadi dia tulis surat, dia mengajukan satu resign dari perkuliahannya dia itu, dan dia membatalkan diri untuk jadi romo. Lalu dia tunjukkan itu sama saya, lalu ngajak pacaran. Karena ya itu tanda keseriusan dia begitu. Tapi dia tetap seorang Katolik dan saya tetap seorang Kristen. Singkat cerita kami pacaran. Dia masih Katolik, saya masih Kristen. Pacaran kami membahas perbedaan Katolik dan Kristen. Jadi kami pernah satu hari pergi ke kafe begitu ya. Lalu dia beli buku tentang perbedaan Kristen dan Katolik. Lalu di kafe itu kami bahas tuntas tentang perbedaan-perbedaan. Memang agak garing sih pacarannya, tapi ya susah lah. Waktu itu saya kuliahnya masih ekonomi, jadi saya belum kuliah teologi. Ya masih bodoh-bodoh gitulah tentang teologi ya. Tapi waktu itu dibahas aja karena saya dilahirkan dalam keluarga Kristen, saya juga mendapatkan pengajaran dari ayah saya kekristenan gitu. Jadi kami benar-benar di kafe itu ya, pacaran itu gini, ayo kita bahas. Kenapa Katolik percaya Bunda Maria? Lalu dia buka itu nanti dia bahas, saya terus bahas juga. Nanti kenapa Kristen kalau doa nggak pakai Bunda Maria? Terus kami bahas semua begitu. Tapi pada ujung-ujungnya kami menemukan bahwa nggak bisa dipersatukan. Karena dia menganggap yang dia yakini, yang dia percaya hari itu yang terbaik bagi dia.
Saya meyakini bahwa iman saya, kepercayaan saya hari itu yang terbaik bagi saya. Jadi kami sama-sama tidak mau mengorbankan hal yang menurut kami itu sudah terbaik dalam hidup kami. Lalu dia bertanya gini, oke deh, gimana kalau kita merit? Kamu tetap seorang Kristen, saya tetap Katolik. Lalu saya tanya, terus kalau minggu ke gerejanya gimana ceritanya? Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, saya ke gereja Katolik, kamu ke gereja Kristen. Terus saya bilang, ya mending saya cari suami di gereja aja yang Kristen. Ngapain saya ke gereja nggak ada suaminya? Terus dia mulai berpikir, ya udah gini aja. Jadi karena cinta itu segala sesuatu bisa negosiasi terus kerjaannya. Ya udah gini aja. Kita menikah, kita jadi Kristen. Saya ke gereja Kristen, tapi anak-anak dididik Katolik. Loh, saya bilang, lu nggak bisa dong. Karena dia punya janji. Ternyata orang Katolik itu, nggak tahu ya, aliran dia itu punya janji, kalau menikah boleh dengan siapa saja, tapi keturunannya harus dididik secara Katolik. Dan saya bilang, terus kita ke gereja Kristen, anak-anak kita masukin ke gereja Katolik gitu, tanpa mama papanya. Gimana ceritanya? Nah, masa pacaran itu dijalani dengan logika ketemu logika, ya rasa ketemu rasa, tapi pada akhirnya kami menyadari bahwa ada satu titik yang tidak bisa dipersatukan. Karena masing-masing memegang keyakinannya masing-masing sebagai kebenaran. Pada akhirnya tapi bukan karena kepercayaan itu, tapi karena ada masalah yang lain, Tuhan mengizinkan kami tidak dipersatukan. Dan sampai hari ini dia tetap dengan agamanya Katolik dan saya tetap dengan agamanya Kristen. Waktu saya sekolah teologi, kami sempat chattingan, lalu dia bilang gini, pantas ya nggak mau diganggu-gugat. Ternyata calon pendeta, jadi nggak mau diganggu-gugat imannya, dia bilang begitu. Tapi ya itulah rekan-rekan, kalau kita berbicara tentang penyatuan di dalam Tuhan, ada baiknya bahwa kita itu memikirkan, menjalankan segala sesuatu di dalam keseriusan kita di dalam Kristus. Maksud saya adalah, kalau kamu mau pacaran, pacaranlah dengan serius karena kamu mau memang menikahi orang itu. Kalau kamu mau menikahi orang itu, artinya kamu harus tahu bahwa semuanya itu ada di dalam Tuhan yang kamu percaya hari ini. Ada banyak orang dalam tanda kutip ya, meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan juga mengerti kok. Ada banyak orang berpindah agama dan bilang bahwa habis gimana, ketemu jodohnya begini. Tuhan nggak kasih jodoh waktu saya aktif di gereja. Jadi saya keluar dari gereja karena jodoh saya di luar gereja. Bagi saya pribadi adalah hidup kita bukan masalah siapa jodoh kita. Hidup kita adalah masalah siapa Tuhan kita. Hidup kita hari ini dengan tujuan bukan dengan siapa kita akan menikah. Tapi bagaimana kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Karena suatu hari kelak yang harus kita pertanggungjawabkan bukan, hey Irene, apakah selama ini kamu mencintai suamimu dengan baik-baik? Tidak. Yang ditanya, selama hidupmu Irene, apakah kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak dalam kebenaran? Tentu saja, hidup dalam kebenaran Tuhan adalah melakukan tugas dan tanggung jawab serta peran yang Tuhan titipkan dan percayakan. Tapi bukan dibalik. Bukan dibalik, cari dulu peran, tanggung jawab, dan tugas hidup, lalu baru ke Tuhan. Bukan. Tuhan dulu yang utama. Baru semua hal yang Tuhan titipkan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Ya, rasanya sih sharing saya itu dulu ya, Har. Supaya kita bisa lebih masuk ke Q&A lebih. Saya mau bertanya nih, saya lagi ini tadi ada yang bertanya nih. Jadi Romo jadi balik jadi Romo lagi nggak Kak Sidianya? Enggak. Karena sudah 1 kali mengundurkan diri, setelah itu dia nggak jadi Romo lagi. Berarti kalau begitu ada resiko yang harus ditanggung. Iya dong. Dia mengundurkan diri kan aku bilang. Jangan mengundurkan diri karena udah yakin nih bakal dapat ya gitu. Tapi ya kalau kamu mau mundur atau enggak ya itu keputusan kamu dulu aja. Kamu putusin dulu hidupmu mau dibawa kemana. Baru nanti kita bicara masa depan. Oke, baik. Teman-teman yang mau bertanya langsung boleh, dari ketik juga boleh. Kanta dan Ripka mau bertanya langsung kepada narasumber, silahkan. Tapi ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ci Iin dan mungkin teman-teman yang bisa memberikan jawaban begini. Kadang-kalanya ketika awal itu baik-baik saja. Ini dengan kepercayaan iman ini dengan ini. Oke? Jalan sesuai masing-masing. Dan anak dari kecil, saya nggak tahu, saya lupa artis siapa. Anaknya tidak diberikan agama sampai ke tahap dia mengerti dan dia memilih mana yang dia mau. Jadi apakah itu bisa disebut juga dengan, ya saya bertanggung jawab dong dengan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen, Tuhan suruh saya begini, dan udah gitu loh. Kalau saya menikah, pasangan saya itu urusan dia begitu. Apakah itu bisa disebut sebagai, kan akhir Tuhan tanya, dan jawaban saya seperti itu. Apakah itu bisa dimasuk dalam cerita yang seperti itu? Artis yang kita lihat Nurul Arifin juga kan sampai sekarang agamanya beda kan? Iya, ya seperti Nurul Arifin, ya betul. Nah iya, anaknya yang kemarin meninggal juga kan, iya. Agamanya rasanya ikut bapak ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi dia ikut bapak, tapi nanti ada tahlilan lagi di rumahnya, begitulah. Ya. Nah tadi ya kalimat yang menarik adalah ketika Haryono bilang gini, kan ya udah saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh gitu kan ya. Pertanyaannya apa Tuhan pernah suruh kamu menikah dengan yang tidak percaya? Nggak pernah. Kan jelas tadi di 2 Korintus dikatakan pasangannya harus yang dengan orang yang percaya. Kalau kita bilang, loh saya pokoknya melakukan kok semua yang Tuhan kasih ke saya. Tuhan nggak pernah loh suruh kamu seperti ini loh. Itu pilihanmu loh. Bedakan ya antara apa yang Tuhan memang titipkan dan suruh kita dalam hidup dan yang kita pilih-pilih sendiri. Tapi bahkan kadang Tuhan masih memelihara kita dalam pilihan yang notabene salah gitu. Oke. Memang Tuhan tidak menyuruh, bahkan nggak boleh begitu ya. Dan ada pertanyaan dari Johan Liwi. Jadi bisa dikatakan sebagai pasangan yang seimbang, apakah Kristen Katolik dan Protestan bisa dikatakan pasangan yang seimbang? Apakah iman yang mereka percaya sama? Nah ini juga penting dijelasin kepada orang-orang yang masih mempunyai konsep bahwa yang penting Kristen deh, mau Katolik, mau Protestan. Dan beberapa teman saya ada yang menikah. Ini saya juga mau cerita nih. Di teman saya yang biasa ngurus sound system di gereja, Kanta kenal Ko Charlie yang botak, dia itu Katolik, istrinya Protestan, dan gerejanya di sebelah. Jadi ketika dia masuk gereja kita, saya menjemput istri saya, menjemput anak saya, jadi gitu. Nah itu imannya bagaimana? Nah itu. Nah ini ya pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang itu sebenarnya ya yang seperti kalau mau Tuhan katakan sama-sama percaya. Percayanya kepada Kristus sebagai juru selamat. Kalau dibilang Kristen Katolik dan Kristen Protestan, apakah bisa dikatakan seimbang? Saya yang sudah menjalani waktu itu melihat bahwa ada banyak sekali hal di iman Katolik yang tidak bisa kita samakan dengan Protestan. Salah satu yang paling jelas itu adalah kalau Anda ada yang Katolik di sini ya, Anda pasti tahu dengan misa arwah. Jadi bagaimana kita mendoakan, memohonkan keselamatan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Di ajaran Kristen Protestan sudah jelas. Ketika kita meninggal, artinya selesai.
Urusan manusia sudah tidak bisa lagi turut campur tangan di dalamnya. Kalau orang bisa dimintakan keselamatan setelah meninggal, maka manusia lebih baik menjadi penjahat dalam hidupnya. Nanti titip ya, sorry nih, gue mesti cari duit sebanyak-banyaknya dengan kejahatan yang seluas-luasnya, tapi nanti kalau gue meninggal, titip ya ya, mintain keselamatan buat gue ya. Nggak bisa. Kalau di dalam Kristen Protestan itu sudah jelas bahwa dikatakan kesempatan kita percaya Tuhan Yesus adalah ketika kita masih hidup. Karena kalau kita mati artinya selesai hidup kita di dunia. Jadi kalau kita mati itu artinya ya sudah, itu jadi urusannya Tuhan, bukan urusan manusia lagi. Dan manusia tidak punya lagi hak, tidak punya lagi satu kewenangan untuk memintakan keselamatan buat orang itu. Orang dia waktu masih sadar, masih hidup, dia nggak mau percaya Tuhan kok. Sekarang begitu sudah meninggal, kita yang memintakan keselamatan bagi dia. Bukannya tidak ada belas kasihan, tapi kesempatan itu Tuhan berikan ketika manusia masih hidup. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh yang membedakan. Yang kedua mungkin yang jelas-jelas terlihat itu ya Bunda Maria. Kita Kristen Protestan, kita berdoa langsung ke Tuhan Yesus. Kita ada apa-apa ya Tuhan Yesus. Juru selamat kita Tuhan Yesus. Maria itu cuman mamah, cuman wanita yang dipakai menjadi alat. Tapi dia bukanlah pribadi yang harusnya kita sembah, kita tinggi-tinggikan. Ya, kalau dibilang apakah seimbang, saya sih lebih cenderung mengatakan bukan yang seimbang, karena ada perbedaan dalam paham untuk percaya kepada Tuhannya. Untuk pengalaman dari Kanta dan Ripka ini, kira-kira apa sih yang bisa di-encourage kepada Kanta di mana situasi dia mungkin lebih sedikit rumit ya dibandingkan Ripka. Ripka mungkin sudah open minded dan keluarga juga sudah terbuka. Nah, sedangkan Kanta sendiri kan keluarga juga mungkin hanya bercanda mamanya, tapi kan sudah ada tanda kutip warning di awal meskipun hanya bercanda. Apa sih encourage yang bisa diberikan kalau itu terjadi kepada orang-orang yang memang someday kita ketemu begitu? Apa yang bisa kita encourage kepada mereka? Tanya ke Iinnya, apa sih encourage yang bisa kita berikan kepada misalnya seperti Kanta yang mengalami problem khusus seperti ini gitu loh. Maksudnya ke aku? Iya. Apa sih yang bisa disarankan? Kirain Ripka encourage ke Kanta tadi. Ya, kalau encourage ya sebenarnya ya satu-satunya yang bisa jadi pegangan adalah ya keseriusan Kanta dulu. Nomor satu, bagaimana Kanta percaya kepada Tuhan. Karena tugasnya Ripka sebagai seorang pendamping, tentu saja encourage-nya adalah mengembalikan itu supaya Kanta ya kembali lagi ke Tuhan. Tuhan yang dipercaya. Nah, pertanyaannya justru adalah apakah memang di dalam segala kepercayaan baik Ripka, baik Kanta ini sungguh-sungguh nggak di dalam Tuhannya. Karena tugas kita ya, kita dengan sesama itu tugasnya hanya mendorong kembali, itu loh masih ada Tuhan, itu loh lihat Tuhan. Kita tuh nggak pernah bisa loh membawa orang sampai terselamatkan, terhibur, membawa orang sampai benar-benar sama kita itu merasa sukacita, nggak bisa. The only itu ya cuman in God itu. Tapi kita manusianya encourage-nya mengingatkan, mendoakan, ngajak berdoa, ingetin firman Tuhan, bacain firman Tuhan, ingatkan kembali, ayo kamu harus kembali lagi menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu yang akan mengembalikan segala sesuatunya, termasuk mungkin dengan pergumulan Kanta tadi ya dengan keluarga. Ya Ripka rasanya hanya sejauh ya doakan baik-baik. Karena kalau kita benar-benar punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan punya segala cara untuk membuat
segala sesuatunya di depan itu akan lebih baik adanya. Oke, good. Itu encourage yang luar biasa, dan perjuangan dari Kanta juga nggak gampang ya. Itu butuh perjuangan yang cukup berat. Oke, tengah-tengah kita, saya kedapatan seorang yang saya ingin tanya sih kepada teman kita Valen. Sorry Haryono, suaramu jadi kependem. Sorry. Kenapa ya? Kedengaran? Ya. Nah, saya ingin tanya kepada Valen. Valen jujur bukan dari orang yang percaya the first time ketemu dengan Sunarto yang sudah percaya. Dan mereka sampai hari ini bisa punya 2 anak, dan nah itu anaknya di sebelahnya. Nah, apa yang menjadi ini mungkin bisa menjadi satu penghiburan, satu masukan bagi Kanta dan Ripka ketika Valen memulai the first step untuk gereja, dan bahkan untuk bisa akhirnya mendampingi Sunarto menjadi seorang pribadi, suami istri dalam Tuhan sampai hari ini. Apa sih step dan bahkan apa yang pengen yang dihadapi begitu? Pertama, Kanta sama Ripka harus tunjukin ke orang tua dulu gitu. Komitmennya bisa membawa bisa menjadi seorang leader untuk keluarganya gitu. Kanta itu harus membawa yang Kanta bawa dari gereja itu ke rumah. Harus. Seperti Sunarto, keluarga saya itu murni ya. Saya dari kecil tuh Buddhis. Dari kecil. Begitu jumpa Sunarto, ada something yang mungkin Kanta harus benar-benar minta sama Tuhan supaya bisa membawa Ripka untuk menjadi pasangan itu benar-benar harus Kanta minta. Oke. Sambilan jaga anak ya. Iya, Kanta itu harus benar-benar show kepada orang tua Kanta sendiri dulu, baru ke Ripka. Sorry tadi saya nggak ngikutin dari awal sih. Tapi lebih kurang saya ngerti karena saya dulunya begitu. Keluarga saya tuh sampai sekarang papa mama saya Buddhis loh. Saya sendiri yang Kristen di keluarga saya. Dan memang sampai sekian lama juga no problem ya. No problem, nggak apa-apa. Bahkan papa mama saya sampai saat ini ya, papa mama lebih dekat kepada kami loh. Dari 3 anaknya lebih dekat kepada kami gitu. Yes. Jadi mungkin papa mama tuh nginep di rumah saya atau enggak, pokoknya mereka selalu ke rumah kami atau dekat dengan kami lah gitu. Oke. Ini satu pengalaman, satu kisah hidup yang memang real. Inilah dia. Iya. Keteladanan kalau bisa saya katakan. Bagaimana membawa keteladanan benar. Apa yang dipelajari, apa yang ditahu, apa yang kita tahu dari firman Tuhan, dari gereja yang selalu diingatkan oleh Ripka, itu dibawa ke rumah. Sehingga orang tua bisa melihat, ini loh ternyata Kanta. Terus harus ada perubahan gitu. Perubahan dari Kanta. Dulu Kanta gimana ya? Misalnya dulu kalau saya dulu orangnya agak keras gitu kan. Kalau dibilangin nggak senang, biasalah. Terus gimana perubahan kita setelah jadi seorang Kristen gitu? Nah itu benar-benar harus ada loh di dalam keluarga Kanta gitu. Yang bisa dilihat oleh papa mama, oh iya ya, anak saya berubah gitu. Oke. Anak berubah. Wow, satu. Nambahin dikit Har. Oke. Kalau saya sih ngelihat gini ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya bisa menampilkan Kristus itu di dalam hidup kita. Yes, right. Maka orang itu ya nggak ada kok satupun manusia itu yang tidak tertarik melihat Kristus kok. Kenapa keluarganya Valen sekarang dekat dengan Valen dan Sunarto? Pasti ada kasih, itu kan? Ada perubahan, ada kasih. Ada sesuatu yang manusia lain hitung-hitungan, manusia lain tidak berikan, tapi kalau di dalam Kristus itu bisa dilakukan.
Dan itu yang membuat akhirnya keluarganya merasa kok ini kok lebih nyaman ya gitu dijalani, kok ada pengampunan, ada kasih, ada segala sesuatu gitu yang dijalani. Apalagi Chinese begini dikasih cucu laki-laki, wow, tepuk tangan langsung. Oke, thank you buat Valen yang sambil jaga anak. Kemudian ada pertanyaan ini sih. Saya punya teman cewek Kristen Protestan dengan pertanyaan Islam yang terlahir dari keluarga Katolik. Saya punya teman cewek Kristen Protestan dengan pacarnya Islam yang terlahir dari keluarga Katolik. Ntar kita tanya langsung ya. Tapi dari kecil cowok ini diasuh oleh orang tua asuh dia yang Islam sampai sekarang. Si cewek ini tetap dalam iman Kristen dan yang disuruh pindah agama adalah cowoknya, tapi dia nggak mau. Ada tuntutan dari keluarga cewek untuk nikah menurut Kristen. Harus sama-sama Chinese dan sama-sama Kristen. Namun karena adik cewek ini sudah menikah di suku Batak, maka ras sudah tidak terlalu diperhatikan. Tapi sekarang harus diharuskan Kristen. Kalau begini gimana cara menghadapinya? Adakah kemungkinan si cowok ini ditarik kembali dalam kepercayaan Kristen? Thanks. Oke, thank you pertanyaannya. Gimana sih? Kalau ditarik kembali harus ditanya dulu nih, cowoknya memang pernah percaya Tuhan Yesus atau enggak? Karena ditarik kembali itu artinya kan dia pernah percaya Tuhan Yesus, terus dia mungkin menjauh, lalu harus kita tarik kembali. Atau memang benar-benar dia dari kecil, ya memang tidak pernah dikenalkan dengan Kristus. Nah, kalau tidak pernah dikenalkan dengan Kristus, artinya cewek inilah yang harus memperkenalkan Kristus dalam diri si cowok. Terus, hal yang kedua adalah ya harus didoakan. Kalau kita bilang mau menarik orang ya kepada kepercayaan Kristen, kalau kita yang berusaha dan berjuang, manusia tetap akan bisa tersihir dengan penampilan, dengan harta, dengan kebaikan, dan lain sebagainya, sampai cowok ini mungkin akan luluh dengan cewek ini. Ya kan? Mau ceweknya berlaku wah luar biasa kayak gimana pun, cowoknya bisa aja jatuh. Bisa aja ya udahlah gua Kristen. Tapi kalau untuk membawa orang ini beriman di dalam Tuhan, doakan baik-baik. Kalau memang Tuhan mau kasih, pasti Tuhan akan bukakan jalan sebelum jauh untuk berjalan ke langkah yang lebih serius gitu. Maksudnya jadi doakan dulu coba. Kalau cowoknya ternyata mulai terbuka, mulai terlihat begitu ya, percaya kepada Tuhan, mau baca Alkitab, nggak membedakan, maksudnya enggak lah aku pokoknya pegang aja kepercayaan hari ini. Nah itu mungkin adalah cara-cara Tuhan membawa ya si cowok ini bukan ditarik kembali ke kepercayaan Kristen, Van, tapi cowok ini tuh harus dibawa ke Tuhan dulu itu loh. Itu yang lebih penting. Jadi nggak sekedar cowoknya udah jadi Kristen, udah ke gereja, udah dibaptis, jangan. Lebih penting imannya dibawa ke Kristus dulu. Karena kalau cowoknya dituntut, bukan masalah baptis, tapi imannya ya. Ya, maksudnya jangan cuman sekedar membawa orang ke agama Kristen. Gampang, bawa orang ke agama itu gampang. Tapi nanti ending-endingnya ambruk, hancur, ambiar semuanya. Kalau cuman hanya beragama tapi tidak beriman. Saya sangat bersyukur ya kalau memang oke, thank you Evan, makasih Ci katanya, thank you. Sama-sama Evan. Thank you. Memang banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu, nikah beda agama, pacaran beda agama, beda iman ya, beda iman itu menjadi satu fenomena yang kita sekarang sedang lihat, dan itu dipertontonkan ketika kita melihat banyak sekali artis-artis yang juga melakukan itu dan diekspos di televisi, dan itu akhirnya menjadi mengiyakan dan memperbolehkan secara tidak langsung, artis itu boleh tuh, ya udah. Nah itu menjadi kadang-kadang menjadi sampel bagi kita untuk memperbolehkan untuk pernikahan dan berpacaran beda keyakinan, karena itu selalu muncul di hadapan kita tanpa difilter.
Jujur bukan saja menikah atau pacaran beda agama, bahkan ketika sudah belum menikah pun dia sudah pindah. Nah, itu juga akan lebih satu pembenaran dalam kehidupan kita ketika melihat artis sih ya, mereka public figure, jadi kita lihat begitu. Dan ini hari ini, malam ini juga merupakan satu perbincangan untuk publik di mana saya rasa kita harus terus memikirkan permasalahan fenomena ini lebih serius begitu. Baik, ada pertanyaan terakhir sebelum saya minta penginjil Irene untuk closing statement. Ada? Oke, tidak ada. Baik, kami persilakan untuk penginjil Irene untuk boleh memberikan closing statement 1-2 menit, kami persilakan. Ya, rekan-rekan, dalam membicarakan tentang cinta ya, intinya yang harus kita pikirkan adalah begini, kita hidup itu karena cinta Tuhan dalam kita. Jadi kalau kita mau hidup dalam cinta Tuhan itu, ya mari kita mencintai Tuhan. Nomor satu, kalau kita mencintai Tuhan, maka itu akan lebih memudahkan kita mencintai sesama. Omong kosong orang bisa mencintai sesama dengan luar biasa kalau dia tidak punya Tuhan yang dia cintai. Tuhan yang memberi hidup saja tidak dia cintai. Apalagi sesama yang tidak berkontribusi banyak dalam hidupnya. Nih ya, jadi kalau Tuhan saja yang kasih nafas tiap hari sama kita dilupakan, apalagi orang yang ada di sebelah kita yang, aduh kontribusinya apa sih? Kecil sekali. Sang pemberi hidup ini dulu yang harus dicintai, baru kita bisa mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau cari pasangan, please orang yang benar-benar di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh punya pasangan orang yang mencintai Tuhan, jangan harap kita akan dicintai oleh pasangan kita. Oke. Thank you Cici. Terakhir sebelum kita menutup dalam doa, saya minta kesediaan untuk Ibu Deborah. Ibu Deborah adalah seorang yang sudah menikah dan pasangannya Ibu Deborah ini adalah pasangan yang pada awalnya bukan Kristen, tapi campuran Muslim. Nah, saya rindu Ibu Deborah akan menutup kita dalam doa, tapi sebelum selesai itu saya minta Ibu Deborah untuk buka cam. Nah, untuk cerita bagaimana perjalanannya dan bagaimana kisah sampai saat ini. Silakan. Sudah buka cam ya, sorry. Oke, sudah. Silakan. Dulu sih dia itu seorang Muslim dan akhirnya dia masuk ke Katolik. Nah, ketika kami bertemu, dia mau mengikuti iman kepercayaan saya dan ikut pelayanan di gereja. Cuman ya karena dasar imannya dia itu juga kan enggak diiniin. Ya kadang juga terlalu banyak konflik sih karena saya juga kan melayani di gereja ya. Dia agak keberatan kenapa kegiatannya terlalu banyak di gereja. Gitu. Nah, tapi yang bisa saya pastikan adalah dia tetap memegang kepercayaannya sampai dia telah dipanggil oleh Tuhan. Itu arti. Dan khusus untuk Kanta, jangan tetap berjuang, tetap mempertahankan iman kepercayaan, dan saya yakin orang tuanya juga pasti bisa melihat kalau Kanta itu bisa berubah di dalam kehidupannya. Terima kasih. Oke, kami minta kesediaan Ibu Deborah boleh menutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau adalah Allah yang telah memberikan kami satu pasangan hidup yang terbaik di dalam rencanamu. Tuhan biarlah kami tetap mempertahankan iman kepercayaan kami dan tidak meninggalkan iman kepercayaan kami. Khususnya untuk kedua saudara kami, Kanta dan Rika, di dalam mempertahankan hubungan mereka. Khususnya untuk Kanta, Tuhan Kau memberikan kekuatan kepadanya untuk bisa menyatakan imannya, untuk menyatakan dirinya kepada orang tuanya,
bahwa dia benar-benar mempertahankan imannya dan bisa dibaptis di dalam nama-Mu. Dan Tuhan, untuk hubungan mereka juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Evangelis Irene. Tuhan, Kau memberkati dia di dalam seluruh pelayanannya. Biarlah ia menjadi berkat bagi setiap orang, dan setiap firman Tuhan yang diajarkan bisa menjadi rema di dalam setiap yang mendengar. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami, dan khususnya untuk GWC ini biarlah semakin berkembang dan semakin menjadi wadah pelayanan dan bisa mengenalkan firman Tuhan kepada setiap orang. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.